Halo Mina, setelah sebelumnya saya sudah membahas Boruto to Blue Vortex chapter 16 versi terjemahan fans yang tentunya masih banyak kesalahan dalam terjemahannya, sehingga demi menghindari kesalahpahaman alur cerita, di video kali ini saya akan membahas versi terjemahan resminya. Tapi saya akan memilih atau menggunakan beberapa diksi yang sesuai dengan gaya animangatik tanpa mengubah maknanya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sampul halaman berwarna chapter 16 kali ini menampilkan sosok Eida. Di sana ada sebuah catatan yang berbunyi, cinta tidak terlihat dengan pikiran, tapi dengan mata. Sementara judul resmi dari chapter 16 adalah Singularitas Takdir. Seperti biasa di halaman awal ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, kilas balik saat Boruto bertemu dengan Kashin Koji. Rahasia dari lahirnya Hiraishin milik Boruto akhirnya terungkap. Chapter 16 ini diawali dengan sebuah kilas balik yang menceritakan bagaimana Boruto bisa menguasai Hiraishin no Jutsunya. Di sebuah tempat, Koji sedang menceritakan ninjutsu ruang dan waktu kepada Boruto. Dia berkata, ninjutsu ruang dan waktu bisa memindahkan pengguna maupun target lainnya ke berbagai tempat dalam sekejap. Sama seperti kemampuan terbang, ini adalah salah satu kemampuan dasar yang dimiliki Otsutsuki. Di masa lalu, kau sudah memperlihatkan potensi kemampuan ini berkali-kali, tapi semua itu terjadi secara spontan karena adanya faktor-faktor khusus yang tidak bisa diulang. Bisa disimpulkan bahwa kau belum bisa mengendalikan kemampuan itu, tapi dalam waktu hampir 6 tahun, kau akan berhasil mengendalikan kemampuan itu dengan menandai benda logam menggunakan cakramu, sehingga kau bisa merasakannya. Kau mengembangkan itu menjadi sebuah ninjutsu yang memungkinkan bagimu untuk berpindah tempat kemanapun dengan bebas dan instan. Itulah Hiraishin no Jutsu. Boruto cukup terkejut. Dia berkata, Hiraishin? Lalu Koji langsung berkata, ya, nama yang sama dengan jutsu khas kakekmu, Yondaime Namikaze Minato. Kau sendiri yang menamai jutsu itu. Secara teknis, keduanya tetaplah jutsu yang berbeda. Hiraishin milik kakekmu tidak seperti yang kau gunakan. Di tengah usahamu dalam mempelajari ninjutsu ruang dan waktu, kau justru mengembangkan Hiraishin imitasi yang menghasilkan efek yang hampir mirip dengan aslinya. Boruto semakin terkejut. Dia berkata, mengembangkan? Apa aku seorang jenius? Jujur saja, ekspektasi seperti itu membuatku merasa terbebani. Setelah itu Koji menjelaskan lagi dengan berkata, setelah melakukan percobaan berkali-kali, kau menarik kesimpulan bahwa benda yang paling efektif untuk dijadikan penanda cakra adalah yang terbuat dari logam. Mendengar itu seketika Boruto langsung bertanya bahwa jika seperti itu, apakah pedangnya pun bisa? Koji melanjutkan penjelasannya dengan berkata, tentu saja, mulai dari shuriken, kunai, ornamen, bahkan peralatan makan, berbagai benda yang terbuat dari logam bisa kau gunakan sebagai penanda cakra. Ketika penanda cakra berada dalam jangkauan penglihatan, melakukan teleportasi yang akurat akan semakin mudah. Mendengar itu, Boruto langsung berkata, jangkauan penglihatan ya? Itu artinya, semakin jauh jaraknya, maka teleportasi pun semakin sulit ya? Koji berkata lagi, sebagai contoh, jika kau menggunakan 2 shuriken sebagai penanda cakra dan meletakkan masing-masing shuriken itu pada suatu tempat di utara dan selatan, kau akan bisa mendeteksi cakra dari masing-masing shuriken itu dan berteleportasi. Tapi ada satu masalah, di antara kedua titik itu, bagaimana caranya supaya kau bisa memastikan titik mana yang akan menjadi tujuanmu? Saat itu Boruto menyadari bahwa hal itu akan sulit. Lalu Koji berkata, jika kau hanya menggunakan satu penanda cakra, hal itu tidak akan jadi masalah. Tapi itu artinya kau tidak bisa memaksimalkan potensi kegunaan jutsu ini. Dan saat itulah kau mencetuskan sebuah ide, yaitu dengan menggunakan simbol. Kau menggunakan logam dengan bentuk yang beraneka ragam sebagai penanda cakra. Bentuk dari masing-masing logam itulah yang kau jadikan sebagai simbol. Dengan membayangkan simbol tertentu, walaupun koordinat yang kau tuju berada di luar penglihatanmu, kau tetap bisa berteleportasi dengan akurat. Boruto berkata, benar juga. Dengan kata lain, khusus untuk berpindah ke titik yang jauh, aku cukup menyiapkan logam dengan berbagai bentuk ya? Koji menjawab, ya, akan tetapi semakin jauh jarakmu ke titik yang dituju, semakin tinggi juga konsentrasi yang dibutuhkan. Lalu Boruto berkata, intinya, semakin jauh semakin sulit ya? Aku harus banyak berlatih. Setelah itu Koji berkata, dengar Boruto, saat ini teori dan pengetahuan yang seharusnya baru kau dapatkan setelah memakan waktu beberapa tahun, memang saat ini bisa kau dapatkan hanya dalam waktu beberapa menit saja. Tapi pengetahuan hanya sebatas informasi. Jangan lupa bahwa untuk menguasai Hiraishin no Jutsu sepenuhnya, dibutuhkan ketekunan yang luar biasa dalam mempelajarinya. Setelah itu
itu tiba-tiba Boruto berteleportasi ke atas pohon yang ada di belakang Kashin Koji. Koji terlihat terkejut karena Boruto sudah bisa menggunakan Hiraishin no Jutsu hanya berdasarkan teori yang dia jelaskan. Walaupun saat itu baru sekedar pindah tempat ke atas pohon. Kemudian sambil bergelantungan Boruto berkata, "Tidak perlu khawatir, aku akan terus berlatih. Lagi pula masih banyak hal lain yang harus kulakukan." Tidak lama dari itu, mereka berdua kembali ke dalam markas persembunyian mereka di gua milik Orochimaru. Boruto sedang membicarakan tentang memberitahu informasi masa depan yang akan terjadi kepada orang-orang. Tapi Koji tidak menyetujuinya. Boruto berkata, "Apa maksudmu? Jika kita sudah tahu jalan menuju masa depan yang baik dan buruk, bukankah lebih baik kita beritahu yang lainnya juga supaya bisa bekerja sama? Dengan begitu, semuanya akan berjalan dengan lancar kan?" Koji berkata, "Ironisnya, semakin banyak orang yang tahu, maka semakin besar juga kemungkinan masa depan akan berubah. Saat mengetahui apa yang terjadi di masa depan, kita tidak akan bisa bersikap alami seperti sebelumnya. Hasilnya, masa depan bisa mengalami percabangan yang kompleks dan alurnya akan semakin sulit untuk diprediksi. Jika itu terjadi, maka membaca situasi dengan jipo pun jadi tidak ada gunanya. Ingatlah bahwa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, hal baik maupun buruk, bisa mengubah masa depan itu sendiri. Semakin banyak masa depan yang diketahui seseorang, maka akan semakin menyimpang juga dia dari garis takdirnya. Dia akan menjadi eksistensi menyimpang yang mengusik stabilitas masa depan, yaitu singularitas." Boruto terlihat cukup bingung dengan singularitas itu. Lalu Koji menjelaskan lagi dengan berkata, "Untuk menuju masa depan yang ideal, semakin sedikit yang tahu justru semakin baik. Tugas kita sebagai singularitas takdir adalah memandu orang-orang menuju masa depan yang lebih baik dari balik layar." Boruto terkejut karena Koji mengatakan kita. Boruto bertanya, "Kita maksudmu?" Koji menjawab, "Sama sepertiku, kau pun sudah menjadi singularitas takdir. Dan cepat atau lambat, itu pun berlaku untukmu yang sudah menyaksikan informasi ini, Eida." Saat itu ternyata Eida memang sedang mengintip pembicaraan mereka berdua. Di sini Koji sebenarnya tidak sama seperti Mamushi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Eida dalam dimensi Senrigan. Tapi Koji tahu dan yakin saat itu Eida pasti sedang menguping. Jadi Koji berbicara seolah-olah memang ada Eida di sana. Setelah mendengar pembicaraan itu, Eida pun cukup kebingungan dengan singularitas takdir. Kembali ke masa kini, saat itu di tempat Eida ada Sarada dan Sumire yang sedang mencari informasi. Kenapa Boruto tutup mulut dan tidak membocorkan informasi apapun saat dia diinterogasi? Eida sendiri saat itu sedang termenung karena jawaban yang Sarada cari berkaitan dengan singularitas takdir yang Koji sebutkan. Sarada keheranan melihat Eida termenung. Lalu dia berkata, "Bagaimana Eida? Apa kau tahu sesuatu?" Eida menjawab dengan jawaban yang lebih umum. Dia berkata, "Sepertinya Boruto memang punya alasan tertentu yang membuatnya tidak bisa bicara banyak kepada kalian. Kurasa dia melakukan hal itu supaya kalian tidak perlu terlibat dalam bahaya." Sarada berkata, "Mungkin memang begitu, tapi dia selalu saja menanggung semuanya seorang diri. Konoha pun sama saja. Padahal sudah jelas Konoha dan Boruto punya musuh yang sama, tapi Konoha tetap menganggap Boruto sebagai musuh. Jika seperti itu, setidaknya kita harus membantunya." Lalu Sarada menanyakan kepada Eida di mana lokasi Boruto saat ini. Sebelum Eida menjawab, tiba-tiba Sumire mengutarakan pendapatnya. Dia berkata, "Sarada, mungkin Boruto tidak ingin orang-orang tahu lokasinya. Meskipun kita secara terang-terangan berada di pihak Boruto, bisa dikatakan kita sama sekali tidak tahu informasi penting apapun tentangnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kita masih bisa bergerak dengan bebas di dalam desa." Saat itu Sarada tidak mengerti maksud dan arah ucapan Sumire yang tiba-tiba seperti itu. Lalu Sumire berkata lagi, "Menurutku, saat ini yang harus menjadi prioritas utama kita bukanlah mengejar Boruto." Mendengar itu Sarada langsung berkata, "Tapi, ketua kelas melihatnya sendiri kan? Jika semuanya berjalan buruk, Boruto bisa mati, bukan hanya terluka saja. Melawan musuh seperti mereka seorang diri, dia terlalu gegabah." Lalu Sumire berkata, "Bagaimana kalau itu semua bisa terjadi karena kita ada di sana?" Mendengar perdebatan itu, Daemon yang tadi sedang tidur nyenyak di pangkuan Eida mulai melirik dan menguping pembicaraan. Sementara Sarada menanyakan apa maksud ucapan Sumire. Sumire berkata, "Tidakkah seharusnya kau coba pahami sedikit saja perasaan Boruto?" Mendengar itu Sarada justru semakin tidak mengerti. Sumire berkata lagi, "Apa kau pikir dia memilih bungkam karena itu yang dia inginkan? Di dunia ini, ada hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan, meskipun kita sangat ingin membicarakannya kan? Apa kau tidak pernah membayangkan betapa beratnya hal itu? Bukan hanya perasaan Boruto, tapi perasaanku juga. Kau sudah tahu kan, aku ini menyukai Boruto. Padahal kau sudah tahu, tapi saat itu kau justru melompat dan memeluknya. Aku pun berusaha memahami perasaanmu, karena situasinya seperti itu. Jadi wajar kalau kau berbuat seperti itu. Tapi kau sendiri bagaimana? Apa waktu itu saat memeluknya di depan mataku, walaupun hanya sesaat, apa kau memikirkan perasaanku?" Mendengar
Mendengar pengakuan Sumire yang tiba-tiba seperti itu, tidak hanya membuat Sarada kebingungan, tapi Eida pun di sini kebingungan. Eida berkata di dalam hatinya, suasananya jadi canggung. Ini sangat menegangkan. Aku bahkan takut untuk bergerak, tapi ini sangat menyenangkan. Ayo lanjutkan. Setelah itu Sumire meminta maaf. Dia berkata, maaf, aku tidak bermaksud mengatakan itu semua, terutama di situasi seperti ini. Tidak lama dari itu Sumire pun pergi, tapi Sarada mencoba menghentikannya dengan berteriak, tunggu dulu ketua kelas. Mendengar itu Sumire sempat berhenti, lalu berkata, mau sampai kapan kau memanggilku seperti itu? Setelah itu Sumire pun menghilang dari hadapan Sarada. Sarada hanya bisa termenung memikirkan ucapan Sumire. Eida pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena situasinya benar-benar canggung. Beruntung saat itu Shikamaru menghubungi Eida, karena ada yang ingin Shikamaru bicarakan dengan Eida. Setelah itu beralih ke tetua Konoha, yang sedang berkomunikasi dengan Daimyo, membahas tentang Boruto yang berhasil kabur. Saat itu Daimyo terlihat kesal. Dia berkata, apa maksudnya ini? Bukankah dia melakukan kontak berkali-kali dengan kalian? Bisa-bisanya kalian membiarkan buronan yang sudah ditangkap kabur begitu saja. Dia itu hanya ninja pelarian, kenapa tidak segera dihabisi saja? Homura berkata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu Daimyo berkata lagi, cepat tangkap dan habisi dia. Kalau kalian tidak bisa, aku akan alihkan tanggung jawab itu pada orang yang lebih pantas. Mendengar itu Homura berkata, Daimyo-sama, kau tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menghabisinya sesuai keinginan Daimyo-sama. Setelah itu beralih ke Eida yang saat itu kedatangan Shikamaru. Shikamaru berkata, sebenarnya aku lebih memilih untuk tidak bicara empat mata seperti ini denganmu, karena saat aku melihatmu, otakku tidak bisa berpikir dengan cepat. Eida berkata, aku tidak ingin tim sensor mendengar pembicaraan ini. Lagi pula, aku senang melihatmu salah tingkah. Itu lebih menarik. Lalu tanpa basa-basi Shikamaru masuk ke topik utama. Dia berkata, kalau begitu bagaimana situasinya? Eida menjawab, sayang sekali, situasinya sesuai dugaanmu. Shinju baru sudah muncul, namanya Ryu. Orang yang dimanifestasikannya anak dari Sunagakure itu. Shikamaru terkejut. Dia berkata, siap, Shinkiya. Eida berkata, ya, dan targetnya adalah Kazekage. Shikamaru semakin panik. Dia berkata, Gara. Lalu Eida berkata lagi, saat ini Kazekage dalam kondisi aman karena tersegel. Tapi Ryu bisa membuka segel itu. Mungkin karena segelnya berasal dari jutsu milik anak itu sendiri. Setelah mendengar informasi itu, Shikamaru berkata, jika kita tidak segera mengatasi Ryu, nyawa Gara dalam bahaya. Aku akan segera mengirim tim ke Sunagakure. Lalu Eida berkata lagi, omong-omong, yang aku lihat itu adalah gambaran kejadian beberapa jam yang lalu, bukan dalam waktu nyata. Shikamaru terlihat kaget mendengarnya. Lalu Eida berkata, di antara mereka ada satu Shinju merepotkan yang bisa langsung menatapku saat aku mengintip mereka dengan Senrigan. Shikamaru terkejut mendengarnya. Dia berkata, apakah itu mungkin? Apa itu salah satu kemampuan mereka? Eida berkata, entahlah, tapi dia membuatku merinding. Aku takut dia akan melakukan sesuatu kalau aku terus mengintip mereka. Karena itu, maaf, sebisa mungkin aku tidak mau mengintip mereka dalam waktu nyata. Lalu Shikamaru berkata, aku mengerti, kau tidak perlu memaksakan diri. Tidak dalam waktu nyata pun tidak apa-apa. Setiap ada informasi baru yang kau dapatkan, tolong laporkan padaku. Setelah itu Eida membahas Boruto yang membuat Shikamaru cukup terkejut. Eida berkata, ini tentang Boruto. Kau yang mengaturnya kan? Kau memanfaatkan Mitsuki supaya Boruto bisa kabur. Shikamaru berkata, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Eida kembali berkata, pura-pura tidak tahu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengadukannya pada orang-orang Konoha. Kalau posisimu terancam, aku pun tidak nyaman. Selain itu, lalu tiba-tiba Eida mengingat ucapan Boruto saat diinterogasi sebelumnya, di mana Boruto berkata, aku hanya mengatakan kalau aku tidak berniat membicarakannya dengan kalian. Tidak ada satupun perkataanku yang bohong. Setelah mengingat itu Eida berkata, dan yang terpenting, aku tidak ingin merepotkan Boruto. Yang tadi abaikan saja, aku hanya bicara sendiri. Oh ya, setidaknya untuk saat ini, Kawaki pun setuju untuk bekerja sama dengan Boruto. Jika kalian ingin mengatasi para Shinju itu, lebih baik kalian tidak mengganggu mereka. Saat itu Shikamaru tidak menanggapi ucapan Eida, tapi dia justru berkata, Eida, ini masih tentang Boruto. Dia punya rekan misterius kan? Apa kau pernah melihatnya? Sebelumnya dia pernah melakukan kontak denganku menggunakan kata. Aku merasa pernah melihat katak itu. Dia Kashinkoji kan? Setelah itu kata Kashinkoji tiba-tiba muncul dari balik rambut Eida. Koji berkata, analisa yang bagus narasi Shikamaru. Benar seperti yang kau katakan. Oke, dengarkan baik-baik dan jangan bertanya. Aku hanya akan menyampaikan intinya saja. Shikamaru terlihat terkejut dengan munculnya kata Kashinkoji itu. Lalu Koji melanjutkan ucapannya dengan berkata, Sarutobi Konohamaru, Uchiha Sarada dan Mitsuki, kirim mereka bertiga ke negara angin. Ryu atau Matsuri pasti akan muncul di lokasi tertentu di sana. Tidak menutup kemungkinan keduanya akan muncul bersama. Bekerja samalah dengan dua shinobi Suna untuk mengalahkan mereka. Mendengar itu
itu Shikamaru semakin tidak mengerti. Dia berkata, "Tunggu dulu, apa maksudmu? Jelaskan padaku, beri aku alasan yang masuk akal." Koji berkata, "Aku sudah mengatakannya kan, kau tidak boleh bertanya. Kalau mereka bertiga meragukan perintah itu adalah tugasmu untuk memikirkan alasan masuk akal yang mampu meyakinkan mereka." Shikamaru justru semakin bingung setelah mendengarnya. Lalu Koji kembali berkata, "Jangan biarkan Uzumaki Himawari keluar dari Konoha. Jura sedang mengincarnya. Jika dia keluar dari desa, Jura pasti akan mendekatinya, dan jika itu terjadi, dia pasti mati." Untungnya Jura memberikan apresiasi yang tinggi pada nilai-nilai budaya Konoha. Karena itu dia tidak mau bertarung di dalam desa. Bisa dikatakan Himawari akan aman selama dia berada di Konoha dan tidak ada kejadian yang tak terduga terjadi. Seandainya Jura datang berkunjung ke suatu tempat di desa, misalkan toko buku, perlakukan saja dia selayaknya pengunjung biasa. Kebingungan Shikamaru semakin menjadi-jadi setelah mendengar itu. Dia berkata, "Yang benar saja, apa kau serius?" Koji menjawab, "Ya, aku serius. Yang terpenting, apapun yang kalian lakukan, jangan memprovokasi Jura. Seandainya dia bertarung dengan kekuatan penuh, kita tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali. Benar-benar tidak ada. Supaya Jura tidak melakukan intervensi, kita perlu menjatuhkan teman-temannya dengan kekuatan tempur seminimal mungkin. Kalau Jura ikut terjun ke medan pertempuran, kalian harus cepat kabur. Hanya itu yang ingin kusampaikan. Semoga beruntung." Setelah itu kata Kashin Koji turun dari rambut Eida dan berniat untuk pergi. Tapi Shikamaru menghentikannya karena informasi yang Koji berikan itu masih sulit untuk dicerna. Lalu Koji berkata, "Maaf, aku terlambat menyampaikan terima kasihku atas bantuanmu dalam meloloskan Boruto." Shikamaru semakin terkejut. Dia tidak menyangka Koji mengetahui hal itu. Lalu Koji berkata lagi, "Meskipun tidak ada jaminan apapun, meskipun berarti menentang aturan desa, dan meskipun harus melawan teman-teman seperjuanganmu, kau sudah memilih mengikuti kata hatimu. Kau melakukannya demi apa yang kau yakini sebagai hal yang benar kan? Aku tidak akan memaksakan apapun. Demi terwujudnya masa depan ideal, ikutilah apa kata hatimu." Setelah itu kata Kashin Koji pun pergi. Sekarang Shikamaru sudah mulai bisa mencerna semuanya. Dia membakar rokoknya sambil berkata, "Dasar, merepotkan saja." Sedangkan Eida tiba-tiba termenung karena ternyata dia pun memikirkan ucapan Kashin Koji tentang mengikuti kata hati. Sementara itu Sumire sedang menyendiri. Dia terlihat sedih dan menyesal sudah mengungkapkan isi hatinya secara terang-terangan kepada Sarada sebelumnya. Saat itu dia bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa dia bisa mengatakan hal seperti itu. Beberapa waktu kemudian, Sarada, Mitsuki, dan Konohamaru diutus Shikamaru ke negara angin berdasarkan arahan dari Koji, dan mereka sudah tiba di negara angin. Tapi saat itu Sarada masih terlihat melamun memikirkan ucapan Sumire kepadanya. Mitsuki menyadari hal itu. Dia bertanya, "Sarada, apa kau baik-baik saja?" Sarada menjawab, "Ya, tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Sementara Konohamaru berkata, "Jangan melamun, nanti kau jadi bahan tertawaan Shinobi Suna." Setelah itu Shinobi Suna yaitu Yodo dan Araya muncul di atas mereka sambil memanggil Konohamaru Sensei. Konohamaru pun mengenali mereka berdua. Dia berkata, "Yodo ya, dan juga Araya." Lalu Yodo berkata, "Selamat datang di negara angin." Sementara Araya berkata, "Terima kasih sudah mau membantu." Lalu Konohamaru berkata, "Mohon kerjasamanya, ayo kita segera ke lokasinya." Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah lokasi untuk memantau situasi. Konohamaru berkata, "Berdasarkan informasi yang kudengar, koordinatnya ada di sekitar area bebatuan pilar itu." Lalu Mitsuki bertanya, "Sensei, dari mana Hachidaime mendapatkan informasi itu?" Konohamaru menjawab, "Entahlah, dia mengatakan dari sumber terpercaya, tapi sejujurnya aku pun masih ragu." Saat itu Yodo tiba-tiba menyapa Sarada. Dia berkata, "Yo, sudah lama tidak bertemu. Auramu sekarang terlihat jauh berbeda. Kau sedang menyukai seseorang ya?" Sarada terlihat kaget dengan pertanyaan itu. Dia pun panik mendengarnya. Lalu dia berkata, Bukan seperti itu." Lalu Yodo kembali berkata, "Begitu ya, jikapun itu benar, tidak masalah bagiku." Lalu di saat mereka berdua sedang berbincang, Konohamaru melihat sesuatu di kejauhan. Dia berkata, "Kita menemukan mereka, para Shinju itu." Ternyata tepat sesuai dengan informasi yang Konohamaru dapatkan. Para Shinju yaitu Ryu dan Matsuri muncul di antara bebatuan pilar. Mereka sedang berdiri menatap ke arah seekor katak yang mati. Mereka berkata, "Apa ini? Seekor katak?" Konohamaru yang melihat mereka berdua cukup panik. Dia berkata, "Sial, sepertinya mereka berdua sedang waspada." Sementara Matsuri berkata, "Katak ini bisa menjadi petunjuk yang akan membawa kita kepada Boruto." Dan momen itu mengakhiri Boruto to Blue Vortex chapter 16 kali ini. Seperti biasa di halaman akhir ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, "Para shinobi Konoha dan Suna maju menantang dua Shinju dengan kemampuan yang tidak terduga." Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian semua di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 愛のがってバイブスを感じて
じてアニメの魔法一緒に乗ろう